sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Surga, sebuah penglihatan sekilas. Ayat hafalan Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Poin penting pelajaran kita, kasih Allah memelihara kita selamanya. Pernahkah engkau bermimpi tentang sebuah rumah atau sebuah kamar milikmu sendiri? Kira-kira warna apakah nantinya? Apakah saja isinya? Bisakah engkau bayangkan Yesus merancangnya khusus untukmu? Banyak hal yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka. Ia mengetahui bagaimana mereka akan merasa kehilangan setelah ia pergi. Ia mendoakan mereka dan berkata, "Jangan takut, percayalah kepadaku dan kepada Allah. Aku akan pergi untuk waktu yang singkat, dan kemana aku pergi, aku akan menyiapkan sesuatu agar engkau dapat bergabung denganku. Jangan takut kalau kalian tidak akan pernah melihatku lagi. Aku sedang menyiapkan rumah untukmu, agar kalian dapat tinggal bersamaku selamanya." Yohanes mengingat kata-kata pemenang yang Yesus ucapkan dan menuliskannya dalam buku yang ia tulis. Beberapa abad kemudian, seorang gadis muda jatuh cinta kepada Yesus. Suatu hari, Yesus memberinya penglihatan mengenai seperti apa surga itu. Dalam penglihatannya, Ellen melihat Yesus sedang meniup trompet perak dan mengendarai awan yang diselimuti cahaya api. Seluruh umatnya bersama-sama dia di dalam awan. Mereka mengadakan perjalanan selama 7 hari, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lautan yang sepertinya terbuat dari kaca. Sementara mereka berdiri di situ, Yesus sendiri yang membawa mahkota dan meletakkannya di atas kepala mereka. Lalu malaikat-malaikat bergabung bersama mereka dan bersama-sama menyeberang laut kaca menuju gerbang kota. Yesus membuka gerbang permata dengan engsel yang berkilauan dan mengundang mereka melihat tahta Allah yang luar biasa. Sungai putih bersih mengalir dari tahta. Dan pada kedua sisi sungai kehidupan ini, ada pohon kehidupan. Walau terlihat seperti dua batang, keduanya bergabung di atas sungai menjadi satu. Satu pohon dengan ranting-ranting yang menunduk ke arah mereka berdiri, berbuah emas dan perak yang cantik. Ellen dan yang lainnya duduk di tepi sungai dan mencoba mengingat beberapa masalah yang mereka hadapi sewaktu di dunia. Tetapi mereka tidak dapat mengingatnya dengan jelas dibandingkan dengan hal-hal mulia yang sedang mereka lihat dan rasakan, segala macam masalah yang telah mereka alami ketika masih menunggu kedatangan Yesus ke dunia menjemput mereka, terasa sangat kecil
Lalu dalam penglihatan Ellen, ia dan lainnya kembali ke dunia baru bersama Yesus. Kali ini mereka melalui sebuah gunung, namun gunung itu tidak sanggup menahankan Yesus. Gunung terbelah dua. Terdapatlah daratan. Ketika mereka memandang ke atas, kota indah yang mereka telah lihat turun ke daratan di mana mereka berada. Di luar dari kota itu, Ellen melihat rumah-rumah indah dari perak. Tiap rumah dengan 4 tiang dengan permata-permata. Rumah-rumah itu semuanya diperuntukkan bagi sahabat-sahabat Yesus dari bumi. Setiap orang memiliki tempat khusus penyimpanan mahkota pemberian Yesus. Mereka menaruhnya di situ agar setiap kali keluar rumah dan berkebun, mereka memakainya. Bahkan pekerjaan di kebun pun tidak seperti biasanya. Tidak mengeluarkan keringat dan melelahkan, tetapi menyenangkan. Dalam penglihatannya, Ellen melihat sebuah ladang penuh dengan segala macam bunga-bunga indah. Ia memetiknya dan tertawa. Ini tidak akan layu. Di ladang lain, terdapat segala jenis binatang, singa, domba, harimau, dan serigala. Semuanya terlihat rukun bersama. Ia memasuki sebuah hutan, tapi bukan hutan yang gelap dan menakutkan seperti di dunia sekarang, tetapi terang benderang dan sangat aman. Di sekitar Gunung Sion, ada 7 gunung lainnya yang dipenuhi bunga-bunga mawar dan bunga bakung. Anak-anak mendaki gunung dan memetik bunga-bunga. Terkadang mereka memakai sayap kecil gantinya mereka mendaki. Kemudian dalam penglihatannya, Ellen mendengar Yesus memanggil mereka kembali ke kota untuk makan malam. "Aku akan melayanimu," ia berkata. Ketika mereka masuk, mereka melihat meja yang terbuat dari perak yang panjangnya bermil-mil. Namun mereka masih bisa melihat ujungnya. Telah tersedia buah dari pohon kehidupan, roti mana, buah badam, buah ara, buah delima, buah anggur, dan banyak buah lainnya. Ellen ingin tinggal dan makan, tetapi Yesus memberitahunya bahwa ia harus segera kembali ke bumi dan mengatakan kepada semua orang apa yang ia telah lihat. Ketika ia terbangun dari penglihatannya, segalanya terasa suram bila dibandingkan dengan apa yang baru dialaminya. Terkadang setelah itu ia sedih dan merasa kesepian. Ia ingin kembali di mana segalanya terlihat terang dan bahagia. Ellen melihat surga dalam sebuah penglihatan. Bila nanti akhirnya kita melihat tempat itu, kita akan tinggal dan makan buah dari surga. Kasih Allah akan memelihara kita selamanya. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.